Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? And today we want to talk about reading textbook effectively. If you know this technique, you will find the information more faster, and you will more efficient in time, efficient the energy, and then you will doing anything in the same time. Okay, jadi ketika kalian udah tahu teknik tentang apa tentang mm, cara membaca teks yang baik dan benar, kalian akan mendapatkan informasi yang sangat efisien, efisien dalam hal waktu, efisien dalam hal tenaga, dan apa yang kita cari itu akan kita temukan secepat mungkin ya. Jadi nggak bertele-tele. Oke, let's do it. Oke, biasanya ketika kita my god, should I move here, guys? Oke, good. Biasanya ketika kita baca buku itu biasanya makan waktu yang banyak ya, udah pasti. Karena apa? Karena apa yang kita baca itu biasanya bukan kata ataupun kalimat yang sangat sedikit, tapi biasanya banyak banget dan panjang. Ataupun biasanya ketika kalian membaca suka terkecoh dengan informasi-informasi yang lain yang diberikan oleh si penulis, sedangkan kamu mencari informasi yang kamu tuju, tapi malah istilahnya terbawa arus si penulis. Dan biasanya kalian suka susah fokus dalam membaca sebuah teks yang panjang dalam waktu yang sangat lama. Ya, itu merupakan mm, bakat kita bersama ya, karena kita kalau bisa misalnya baca-baca itu suka cepet males, cepet pusing, cepet pengen udahan. Nah, saya juga sama kayak itu. Tapi ketika kalian mencurahkan fokus kalian dalam waktu yang singkat tapi efektif, akan dapat menemukan apa yang akan kita cari dalam sebuah bacaan. Nah, memang hal ini merupakan hal yang sangat sulit bagi kita bersama, tapi ketika kita tahu tekniknya, maka hal tersebut akan luntur dengan sendirinya. Okay? Don't be worry. Next. Okay. Kebanyakan jenis-jenis bacaan itu mempunyai keunikan yang tersendiri. Ketika kalian menyukai novel, maka kalian akan menemukan karakteristik novel yang dibuat oleh si penulis, karakteristik editor yang dikerjakan oleh sebuah rumah produksi. Lalu ketika kita baca artikel jurnal ilmiah, kita akan menemukan karakteristik yang berbeda juga daripada novel tersebut. Kita akan menemukan ciri khas tersendiri. Begitupun ketika kita baca newspaper, kita baca paper atau karya ilmiah, itu akan ada ciri khas tersendiri dalam karakter penyampaian sebuah informasi yang disajikan oleh si penulis. Nah, karena suatu tulisan itu memiliki ciri khas tersendiri, kita biasakan untuk apa? Untuk menyediakan waktu untuk mempreview sebuah tulisan yang akan kita baca, dilihat per sectionnya, ada per chapternya, terus ada babnya, ada subbabnya. Kita lihat secara perlahan. Karena apa? Dengan hal tersebut kita akan setidaknya akan mulai sedikit tahu. Kita harus kepo dulu apa yang akan kita baca gitu. Jadi dikepoin dulu per chapternya, oh ini apa, itu apa gitu. Jadi setidaknya kita udah mempunyai gambaran awal gitu ya, gampang ya. Intinya kalian harus kepo. Gampang ya, kepoin orang gampang, apalagi kepoin bacaan pasti lebih gampang. Should I move ya? Oke. Nah, strategi yang pertama ketika kita sebelum membaca yaitu tadi yang udah saya sebutkan, yaitu preview. Preview itu apa sih? Nah,
namanya juga pre, sebelum, view, melihat, berarti sebelum melihat, gitu kan ya. Ya ada lah korelasinya, tapi setidaknya sebelum kita membaca sebuah bacaan, kita yang perhatikan itu komponen-komponen yang terpenting dalam sebuah bacaan tersebut. Jadi bagian-bagian penting, tubuh-tubuh yang paling penting, organ tubuh yang paling penting, ya semacam seperti itulah ya. Misalnya ada judul, ada heading, dan subtitle. Lalu ada ilustrasinya. Kalau misalnya ada grafik ataupun gambar, itu menjadi tolak ukur kalian bahwa ini tuh teksnya itu membicarakan tentang apa. Saya rasa hal ini sudah dibicarakan di semester lalu, cuman saya mengingatkan kembali bahwa hal ini merupakan komponen-komponen yang penting banget buat kalian dan harus kalian ingat sampai kalian tutup usia ya, ketika membaca suatu segala sesuatu ya. Berarti ini komponen-komponennya ya, diantaranya seperti itu. Lalu misalnya di belakangnya tuh ada vocabulary list ataupun di tengah bacaannya ada ciri khas, maka kalian bisa digarisbawahi. Misalnya kalau kalian misalnya baca English for akuntan, misalnya ada debit, ada credit, terus ada cash flow. Nah, itu istilah-istilah yang menjadi kunci bagi kalian untuk mengetahui sebuah bacaan. Terus di end of the chapter, biasanya di situ di setiap chapter itu ada intisarinya, bukan minuman keras ya, tapi intisari di sini adalah ya intinya bahwa si chapter ini membicarakan hal ini seperti itu. Jadi ada conclusionnya ya, yaitu summary, sama aja. Lalu ada introductionnya. Introduction secara keseluruhan dalam sebuah buku ataupun dalam sebuah artikel yang akan kalian baca. Itu bisa menjadi patokan awal untuk mengetahui sebuah bacaan yang akan kamu baca. Lalu review the question and practice problem itu merupakan apa yang akan kita tanyakan itu akan tersajikan tidak dalam sebuah bacaan tersebut. Kalau misalnya kalian mempunyai pertanyaan tentang masak, tapi kalian bacanya tentang otomotif, ya otomatis kayak nyambung kan ya. Kalau misalnya kalian nanyakan tentang masak, tapi di sini ada bacaan tentang masakan, berarti ada korelasinya setidaknya, tapi belum tentu ya. Tapi kan kalian udah tahu secara umumnya. Lalu ada special interest boxes and notes in margin. Nah, ketika kalian preview suatu bacaan terus menemukan hal yang menarik, itu kalian tulis di bagian pinggirnya. Nah, ini yang menarik, atau di garis bawahi kalau buat kalian tuh. Biasanya ketika ketika si penulis menuliskan katanya dengan kata yang tebal dengan bold words, nah itu perlu kalian perhatikan di situ, karena biasanya penekanan si penulis terhadap informasi yang akan disampaikan ya. Gampang kan? Gampang. If you still confused, you can stop here and then repeat because the repeat method is very effective for now. Okay? Next. Begin at the end. Mulai dari belakang, mulai dari akhir. Pak, kenapa sih nggak mulai dari awal? Sah-sah saja. Tapi ketika kalian mulai dari akhir, biasanya informasi-informasi yang paling penting itu disajikan di dalam sesi terakhirnya. Ketika kalian mempunyai waktu yang sangat sedikit, dituntut untuk mencari info yang sangat cepat, kalian bisa memulai dari akhir, karena kebanyakan info disimpan di akhir oleh si penulis. Seperti itu. Biasanya kan kalau yang di atas itu basa-basinya dulu, permulaannya dulu, ngopinya dulu, terus bercanda-bercandanya dulu, baru diseriusinnya tuh dulu di akhirnya. Biasanya seperti itu ya. Next. Oke, set a purpose. Nah, kalian ini sebelum membaca sebuah bacaan untuk mencari informasi, kalian tuh harus mempertanyakan dulu diri kalian sendiri. Apakah dengan bacaan ini saya akan mendapatkan informasi yang saya cari? Tanda tanya. Ataupun
apakah ketika saya membaca bacaan ini akan membuang waktu? Tanda tanya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus kalian introspeksi diri dulu. Kalau dalam Islam itu kalian harus luruskan dulu niat kalian. Apakah ini itu membuang waktu kalian atau bermanfaat buat kalian, seperti itu ya. Jadi ada korelasinya ya. Next, seperti itu. Oke. Jadi tentukan dulu apakah kalian cocok gak dengan apa yang kalian baca, dengan apa yang kalian butuhkan dalam suatu informasi yang kalian butuhkan. Jadi kalian butuh info dari bacaan itu enggak gitu istilahnya ya. Next, make prediction. Nah, kalian sebelum membaca dan setelah mempreviewing itu kalian membuat prediksi. Jadi bukan dukun aja yang buat prediksi. Jadi kalian sebagai pembaca juga bisa dituntut untuk membuat prediksi bahwa ini bacaannya tuh bakal cocok nggak dengan apa yang saya cari, apakah bakal koheren nggak dengan apa yang saya baca, bakal membantu kehidupan saya nggak dengan membaca teks ini, seperti itu ya. Jadi bikin prediksi apakah sesuai atau tidak dengan apa yang kita inginkan. Kalau tidak ya udah skip aja, cari bacaan yang baru. Oke, gampang ya. Jangan dibikin pusing karena hidup ini sudah terlalu pusing gitu ya. Next, figure out the main idea. Jadi ketika kita membaca, nah strategi selanjutnya yaitu figure out the main idea. Kita cari langsung ke main idenya, langsung ya cari ke main idenya. Karena kita itu jangan bertele-tele lah. Oke lah, penulis bertele-tele gak apa-apa biar paragrafnya panjang, gak apa-apa. Tapi kita cari intisarinya ya. Intisari di sini bukan minuman keras, oke? Tapi ya intisari itu adalah ya inti apa yang dia bicarakan, gitu kan ya. Jadi fokus pada setiap kalimat awal atau kalimat akhir dalam satu paragrafnya. Bahwa biasanya si penulis akan menempatkan info-infonya yang paling penting di setiap paragrafnya. Next, kita langsung ke strategi yang selanjutnya yaitu membuat pertanyaan mencari jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan. Biasanya ketika kita mencari suatu pertanyaan dalam reading section, nah kita jangan terfokus dulu dalam bacaannya, tapi kita harus baca dulu apa yang ditanyakan, lalu kita akan jawab. Oke, jadi ambil dulu pertanyaannya, kita fokus dalam pertanyaannya, lalu kita tenggelamkan diri kita dalam sebuah bacaan dan carilah jawaban tersebut. Oke, good. Next. Oh, terlalu atas ya mic-nya, jadi kegantengan nih gak kelihatan. Sorry. Yang selanjutnya yaitu stop and summarize. Nah, ketika kalian membaca sebuah bacaan, setiap halamannya itu kalian dibaguskan untuk berhenti dulu, lalu kalian bikin kesimpulan dalam perspektif kalian sendiri, lalu tulis dalam buku catatan kosong ataupun ingat-ingat dalam kepala kalian, dalam otak kalian. Jadi istilahnya kalian jangan terus menggeber bacaan kalian, buka halaman selanjutnya, baca lagi, buka lagi, baca lagi. Udah beres apa yang kalian baca itu, kalian ngeblank. Tadi itu yang dibaca itu apa? Nah, itu loss of your time. Jadi membuang waktu kalian. Jadi kita mah pelan-pelan tapi pasti ya. Jadi setiap halaman diusahakan berhenti dulu, dirangkum dulu berdasarkan sudut pandang kita apa, baru kita baca halaman yang selanjutnya. Oke, goodbye. Next, keep it short. Nah, menurut penelitian
bahwa manusia, kalian manusia kan ya, manusia itu mempunyai konsentrasi yang bagus itu selama 45 menit dalam sekali sesinya. Jadi biasanya di atas 45 menit itu kalian akan buyar konsentrasinya. Jadi usahakan ketika membaca itu jangan terlalu rajin. Kalau dosen lain kan menekankan kalian harus rajin kan ya. Kalau saya menekankan jangan terlalu rajin. Karena apa? Karena kalau kalian terlalu keras, nanti biasanya konsentrasi kalian akan pecah, emosi kalian tidak stabil, dan jadinya adat-adatan ya. Jadi gak usah terlalu berambisi, santai aja. Yang terpenting apa yang kamu baca, apa yang kamu telaah dalam satu sesi itu, kalian udah pasti dapat dengan baik. Jadi biasanya per sesi itu kalian batasi antara 5 sampai 10 halaman lah ya membacanya. Udah jangan lebih dari 10 halaman karena biasanya akan menurun konsentrasi kita. Misalnya udah 10 halaman, kalian ngopi dulu, main dulu misalnya ke IKEA dulu. Udah beres dari IKEA-nya baca lagi 10 halaman. Udah gitu kalian main lagi ke Matahari gitu. Matahari udah ada belum? Udah tutup ya, sorry. Atau mainnya ke rumah tetangga dulu, udah beres kita baca lagi 10 halaman, tutup buku dulu, lalu main ke dapur cuci piring dan lain sebagainya. Jadi intinya jangan terpaku ya, jangan terpaku pada tujuan kita, sikit-sikit aja ya. Next, make connection. Nah, ketika kalian membaca suatu bacaan, ketika sebelum, ketika memulainya, atau ketika berlangsungnya, dan sesudahnya, kalian harus bikin membuat kalian tuh terhubung dengan bacaan. Apakah bacaan ini tuh ada korelasinya nggak dengan kehidupan kalian, dengan dunia kalian, atau misalnya menambah wawasan kalian ataupun tidak. Kalau misalnya udah tahu, ya gak apa-apa dibaca aja untuk semakin mempresisikan perhatian kita. Oke? Perhatian, pengetahuan kita. Oke? Next. Lalu setelah beres kita membaca suatu bacaan, kita punya strategi yang selanjutnya, yaitu revisit the chapter later. Nah, ketika udah beres kita membaca, gak ada salahnya kita mereview kembali apa yang telah kita baca, karena hal tersebut untuk memastikan dan juga menekan human error itu semacam kesalahan yang kita perbuat, karena kita itu sebagai manusia nggak lepas dari salah dan dosa ya. Kita harus mereview kembali apa yang kita baca itu apakah benar atau tidak. Apakah itu membuang waktu? Iya, memang membuang waktu, tapi hal itu untuk memastikan semuanya benar. Gampang kan? Oke. If you still confused, you can stop here and then repeat again this video. Okay? Next. Oh my god, kok cepet banget ya? Padahal baru aja tadi ya mulainya, tapi udah thank you aja nih guys. Okay, thank you for coming to my class. I hope you enjoy in this session. If you're still confused, you can repeat. Okay, thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.